Perkenalkan, nama saya Syaidah Komaria. Saya lulusan Sabila. Kita dari kelas 01 SMJP 005. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi dan bisnis. Mari kita simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian penerapan fungsi linier. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Selanjutnya ada fungsi penerapan fungsi linear. Yang pertama ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang kedua, keseimbangan pasar dua macam produk. Yang ketiga, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang keempat, fungsi biaya, fungsi pendapatan, dan analisis peluang pokok. Yang terakhir, ada fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang dipinta oleh konsumen dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Di berikutnya ini ada notasi fungsi permintaan akan barang X. Yang pertama itu ada QX sama dengan F dalam kurung PX, dan QX sama dengan A min B PX, atau PX sama dengan A per B dikurangi 1 per B QX, di mana QX adalah jumlah produk X yang diminta. PX itu adalah harga pokok X. A dan B sama dengan parameter. Selanjutnya, berdasarkan asumsi tersebut, persamaan fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus BY. Fungsi tabungan dapat diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan di atas dalam. Persamaan pendapatan Y sama dengan C plus S sehingga menghasilkan Y sama dengan A plus BY plus S sama dengan Y min A plus BY, S sama dengan min A plus 1 min BY. Yang kedua, ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Di sini ada notasi fungsi penawaran akan barang X. QX sama dengan F dalam kurung PX, QX sama dengan min A plus B PX, atau PX sama dengan A per B plus 1 per B QX, di mana QX jumlah produk X yang ditawarkan, PX sama dengan harga produk X, A dan B sebagai parameter. Yang ketiga, keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Selanjutnya, B. Keseimbangan pasar dua produk. Di pasar, terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang. Ini bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi atau produk pengganti, atau secara komplementer atau produk pelengkap. Produk substitusi ini misalnya beras, gandum, minyak tanah dengan gas LPG. Sedangkan produk komplementer misalnya teh, gula, semen dengan pasir, dan lain sebagainya. Dalam pembahasan ini dibatasi interaksi dua macam produk saja. Secara matematis, fungsi permintaan dan fungsi penawaran produk yang berinteraksi mempunyai dua variabel bebas. Kedua variabel bebas yang mempengaruhi jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan adalah 1. Harga produk itu sendiri, 2. Harga produk lain yang saling berhubungan.
Notasi dari fungsi permintaan menjadi dx x py q aa pa sama dengan 0 dikurang 1 ditambah 2. dy x py q bb pb sama dengan 0 ditambah 1 dikurang 2. Sedangkan fungsi penawarannya yaitu x sx sama dengan min m 0 ditambah m1 px ditambah m2 vy. Sy x vy q n. Syarat keseimbangan pasar dicapai jika x sx sama dengan q dx dan q sy sama dengan q dy. C. Pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif pajak per unit, bisa dilambangkan T. Sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran setelah pajak menjadi PS sama dengan V dikali Q ditambah T, atau QS sama dengan P dikali P dikurang T. Di sini ada fungsi biaya, fungsi pendapatan, dan analisis impas. Fungsi biaya. 1. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Dengan kata lain, biaya yang jumlahnya tetap meskipun volume kegiatan atau produksi berubah-ubah. Contoh biaya tetap adalah biaya untuk membayar pakar kimia makanan, biaya sewa tempat penjualan, dan biaya penyusutan alat-alat produksi. 2. Fungsi biaya total adalah hasil dari penjualan biaya tetap dengan biaya variabel atau dengan persamaan matematis sebagai TC sama dengan VC ditambah total VC atau TC sama dengan PC ditambah VC dikali Q. Jika digambarkan dalam diagram kartesius, maka garis biaya total TC merupakan gabungan dari garis biaya tetap VC dengan garis total biaya variabel TVC, yaitu berupa garis lurus ke kanan atas kemiringan positif dengan titik awal tidak pada titik 0,0, tetapi dimulai dari biaya tetap. Fungsi pendapatan adalah jumlah keseluruhan hasil yang diterima dari penjualan produk, yaitu harga jual per unit digambarkan sebagai P dikalikan dengan kuantitas penjualan digambarkan sebagai Q atau dengan pendekatan matematis sebagai TR. TR itu adalah garis pendapatan, jadi sama dengan PX-Q. Jika digambarkan dalam diagram kartesius, maka TR berupa garis lurus ke kanan atas. Analisis impas atau pulang pokok adalah suatu keadaan perusahaan yang pendapatannya sama dengan jumlah total biayanya. Dengan kata lain, perusahaan tidak memperoleh laba tetapi juga tidak menderita rugi atau laba rugi sama dengan 0. Untuk menentukan titik impas dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan grafik dan matematis. Perhitungan analisis impas didasarkan oleh persamaan matematis sebagai berikut. Pendapatan sama dengan total biaya, TR sama dengan TC, TR sama dengan VC ditambah TVC, VX-Q sama dengan VC ditambah VC dikali Q dikali X. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi mempunyai beberapa asumsi, yaitu 1. Terdapat sejumlah konsumsi mutlak tertentu untuk mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai pendapatan. 2. Konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang siap dibelanjakan. Rumusnya yaitu C sama dengan F dikali Y dikali D. 3. Jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. 4. Proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan.
MPC, yaitu singkatan dari Marginal Propensity to Consume, yaitu konstan. Di sini ada contoh soal dari fungsi penawaran, yaitu suatu barang harga di pasarnya yaitu 5.000 per buah, maka produsen akan menawarkan sebanyak 3.000 buah. Akan tetapi, jika harganya lebih tinggi menjadi 6.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen menjadi 6.000 buah. Bagaimana fungsi penawarannya? Nah, jadi diketahui itu P1 itu 5.000 dan P2 itu 6.000. Jadi P itu harganya dan Q1 itu 3.000 buah dan Q2 itu yaitu 6.000 buah. Jadi digambarkan sebagai barangnya dan rumusnya yaitu P sama dengan P1 dibagi P2 dibagi P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Kita bisa gambarkan seperti ini. Masukkan jumlahnya P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1. Jadi P kurang P1-nya itu 5.000 dibagi P2 yaitu 6.000 kurang P1 yaitu 5.000 sama dengan Q1-nya itu 3.000 kurang Q2 yaitu 6.000 kurang Q1 3.000. P sama dengan 5.000. 6.000 dibagi 5.000 yaitu 1.000. Sama dengan Q 3.000. 6.000 dikurang 3.000 yaitu 3.000. Setelah itu kita kali silang ya. Ini dikalikan ke sini dan ini dikalikan ke sini. Kita lanjutkan. P sama dengan 5.000 kali 3.000 sama dengan Q kurang 3.000 kali 1.000. P dikali 3.000 yaitu 3.000 P. Min 5.000 dikali 3.000 yaitu 15 juta. Sama dengan Q dikali 1.000 yaitu 1.000 Q. Kurang 3.000 dikali 1.000 yaitu 3 juta. Jadi yang 15 juta itu kita pindah ruas ke sebelah yang 3 juta. Jadi penulisannya 3.000 P sama dengan 1.000 Q kurang 3 juta tambah, kenapa ini ditambah? Ini kan min, karena pindah ruas jadi plus ya, jadi 15 juta. Tulis ulang, 3.000 P sama dengan 1.000 Q min 3 juta ditambah 15 juta, hasilnya itu sama dengan 15 juta dikurang 3 juta ya, jadi hasilnya plus 12 juta. Kenapa bisa dikurang? Karena itu kan min 3 juta ditambah 15 juta. Jadi kan 15 jutanya itu plus. Jadi lebih besar yang 15 juta. Jadi dikurang 3 juta sama dengan hasilnya 12 juta. Selanjutnya yaitu yang 3 juta ini kita pindah ke sini. Jadi 1.000 Q ditambah 12 juta dibagi 3 juta. Sini penulisannya P 1.000 Q tambah 12 juta bagi 3.000. Saya sama dengan, karena 1.000 dibagi 3.000 nggak bisa, jadi 1.000 dibagi 1.000.
Nah, 3.000 juga dibagi 1.000. Jadi hasilnya 1 Ki per 3. 3.000 dibagi 1.000 yaitu 3. Nah, ditambah 12 juta dibagi 3.000 hasilnya 4.000. Jadi fungsi dari penawarannya itu ini adalah hasilnya. Di sini ada contoh soal dari fungsi permintaan, yaitu suatu barang jika dijual seharga 5.000 terjual sebanyak 3.000 buah. Akan tetapi, jika dijual dengan harga lebih murah, yaitu 4.000 per buah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut meningkat menjadi 6.000 buah. Bagaimanakah fungsi permintaannya? Gambarkan fungsi permintaan tersebut pada grafik Kartesius. Ini grafiknya. Terus diketahui P1 itu harganya 5.000 dan P2 itu adalah 4.000. Dan Q1 itu barangnya 3.000 dan Q2 itu barangnya 6.000. Jadi kita hitung rumusnya masih sama, P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Mari kita tulis. Cara menghitungnya yaitu kita masukkan P kurang P1-nya itu 5.000 dibagi P2 yaitu 4.000 kurang P1 5.000 dengan Q kurang Q1-nya itu 3.000 dibagi Q2 6.000 kurang Q1-nya itu 3.000. P kita tulis ulang kurang 5.000 per 4.000 dikurang 5.000 yaitu min 1.000 dengan tulis ulang Q dikurang 3.000. 6.000 dikurang 3.000 yaitu 3.000 ya. Sama dikali silang dari sini ke sini, dari sini ke sini. Penulisannya P kurang 5.000 kali 3.000 sama dengan I kurang 3.000 kali min 1.000. P dikali 3.000 yaitu 3.000 P. Min 5.000 dikali 3.000 yaitu min 15 juta. Sama dengan Q dikali min 1.000 yaitu min 1.000 Q. Min 3.000 dikali min 1.000 yaitu 3 juta. Jadi plus ya, karena min dikali min sama dengan plus. Setelah itu 3.000 P. Kita pindah ruaskan yang 5 juta, pindah ruas ke dekat 3 juta. Jadi sama dengan min 1.000 Q tambah 3 juta. Ini kan min 15 juta. Pindah ruas artinya plus 15 juta. Nah, setelah itu kita jumlahkan 3.000 P sama dengan min 1.000 Q. 3 juta ditambah 15 juta yaitu 18 juta. Selanjutnya yaitu kita pindahkan yang 3.000 ke sini. Jadi penulisannya P sama dengan min 1.000 Q tambah 18 juta dibagi 3.000. P sama dengan ini kan min 1.000 Q dibagi 3.000. Min 1.000 Q dibagi 3.000 gak bisa, jadi min 1.000 Q dibagi 1.000 dan 3.000 dibagi 1.000. Jadi penulisannya min 1 Q min 1.000 Q dibagi 1.000 hasilnya itu min 1. Jadi min 1 Q per 3.000 dibagi 1.000 yaitu 3 tambah 18 juta dibagi 3.000 hasilnya 6.000. Nah, ini hasil dari fungsi permintaan dan begini cara menghitungnya.
Mohon maaf bila tulisannya itu berantakan, tapi semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Itulah penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Dari saya, Syahidah Komariah, dan juga Lulus Salsabila. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.